ditransferkan pakai transformasi Fourier akan menjadi image. Ya, kurang lebih seperti itu pembahasan tentang frekuensi encodingnya. Nah, untuk kesimpulannya, ketika frekuensi dikasih, semua proton itu berputar pada frekuensi yang sama. Kemudian ada fase encoding, itu dalam baris, semuanya yang berputar dengan arah sama disesuaikan. Nah, ketika dikasih frekuensi encoding, dia frekuensinya akan disamakan, walaupun tadi arahnya ini kan ya. Jadi akan diberikan frekuensi sama, itu akan di-encoding. Gambarnya lebih mudah lagi, saya ada video seperti ini. Jadi setelah kita pilih selection dari thickness-nya, berarti kita akan sebenarnya sinyal itu akan muncul di gambar itu di daerah mana. Nah, informasi ini itu komputer belum tahu nih ketika slash selection tadi udah dipilih. Nah, contoh ini ada 9 proton. Nah, ketika 9 proton di slash selection tadi dipilih, kemudian dikasih radio frekuensi, semuanya akan berputar pada precision pada kecepatan yang sama. Nah, ketika dikasih salah satu gradien yang lain dengan kekuatan yang berbeda seperti ini, nah, semuanya akan berputar pada kolomnya masing-masing. Yang 65 ke 65, 64 ke 64, 63 ke 63 setelah dikasih gradien tadi. Nah, dengan perbedaan di kolom ini, dengan perbedaan frekuensi, makanya namanya adalah frekuensi encoding gradient. Nah, ini yang namanya frekuensi encoding gradient. Jadi sekarang gambar signal udah mencatat nih, di kolomnya ternyata terbentuk gambar semacam ini. Tetapi ini belum selesai, masih diperlukan di frekuensi yang sama ini harus di fase encodingkan. Nah, ini setelah kita ambil ini, salah satunya misalnya, setelah tadi udah frekuensinya di encoding, nah, contoh 65 MHz itu akan di encoding lagi. Nah, karena dia kan yang frekuensinya yang itu akan di encoding lagi. Nah, encoding nanti namanya adalah fase encoding. Nah, nanti akan didiskusikan oleh tim yang lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian dari signal-signal yang udah diketahui di mana letaknya tadi, sama Fourier transformation, jadi nanti akan terbentuk dari kolom, dari baris, kemudian akan terbentuk gambar-gambarnya. Dari different fase sama different frekuensi tadi. Jadi di sini, di dalam satu key space ini nanti ada frekuensi yang sesuai, kemudian fase yang sesuai setelah di-encoding. Nah, dari sini nanti akan diterjemahkan dalam bentuk image di dalam komputer. Nah, ini. Maka terbentuklah gambar seperti ini. Oke. Jadi kesimpulan seperti tadi, jadi frekuensi encoding itu di X-axis atau di kolomnya, sementara fase encoding itu di Y-axis atau di barisnya, sementara Z-axis itu di slash selection-nya. Oke, kurang lebih seperti itu pembahasan tentang frekuensi encoding. Kalau ada kesalahan mohon diluruskan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, terima kasih Pak Arif. Siapa ininya ini? Apa namanya moderatornya ini yang mengendalikan? Langsung Pak Arif. Ya mungkin Ya, teman-teman kalau ya mau didiskusikan. Oke,
Kalau tidak ada komentar berarti sudah paham ya. Ya sesuai dengan ini. Bisa dibuka slide ke ini tidak Pak? Sebenarnya yang paling ini pertama coba. Oh yang ini Pak, slide yang ke-23 dulu. Yang ini Pak? Ya. Oke. Ini sebenarnya gini, bisa di videonya tadi, saya nanti minta tolong diberhentikan, saya bilangin diberhentikan videonya biar mudah melihatnya. Oke. Dihidupkan dulu. Tahan Pak. Ya, ini teman-teman lihat ini ada katakanlah ada 9 protonnya. Saat ini posisi sekarang ini belum ada gradiennya. Gradien itu belum aktif. Di gambar yang sekarang kita lihat itu. Ini semuanya posisinya adalah kalau diberikan radiofrekuensi tanpa gradien, berarti nanti dia akan setelah diberhentikan radiofrekuensi, semua nanti sinyal itu akan memberikan frekuensi yang sama dan fase yang sama. Kalau dia posisinya seperti ini. Mengerti sampai di sini teman-teman? Kalau dia posisinya seperti ini, kalau tanpa gradien, begitu diberikan radiofrekuensi, kemudian radiofrekuensinya diberhentikan, dari tubuh pasien itu akan memancarkan sinyal. Katakanlah dari arah kepala, umpamanya dari arah superior ke inferiornya, akan memberikan sinyal. Semua sinyal itu memiliki frekuensi dan fase yang sama. Frekuensi dan fase yang sama. Diteruskan ininya videonya sedikit Pak. Tahan dulu. Terus sedikit lagi, ditahan. Tahan. Cukup. Nah, kalau dia posisinya seperti ini kalau dia seperti ini sekarang posisinya, ini tetap belum ada gradiennya. Karena belum ada gradiennya, teman-teman lihat yang dari 9 ini, ilustrasi yang 9 ini, arah panahnya itu sama semua. Karena frekuensinya memang sama, fasenya juga sama. Coba diteruskan Pak. Ya, diteruskan sekali lagi, terus. Dihidupkan. Tahan. Oke. Nah, ini sekarang dilihat. Ini sekarang frekuensinya setiap kolom itu sudah berbeda. Mengapa berbeda? Karena sudah ada gradiennya. Karena gradiennya berbeda-beda, frekuensinya berbeda. Kalau dilihat dari 3 kolom ini, frekuensinya yang paling besar yang mana, teman-teman? Ya, yang sebelah kiri. Dari yang sebelah kiri. Dari mana kita tahu? Itu kan dilihat gradiennya paling besar di situ. Gradiennya besar, frekuensinya besar, sesuai dengan frekuensi lamor. Bisa sampai di sini, teman-teman? Halo? Iya Pak, bisa Pak. Oke. Nah. Iya Pak, bisa Pak. Berarti sekarang kita sudah lihat bahwa dari 9 katakanlah proton ini, dia memiliki frekuensi yang sudah berbeda-beda.
ada tiga kelompok frekuensi sekarang. Yang sebelah kiri, kolom sebelah kiri sama semua, yang tengah sama semua, yang paling kanan sama semua, kolom paling kanan. Yang paling besar frekuensinya adalah yang sebelah kiri, yang paling kecil yang paling kanan. Bisa ya sampai di sini? Nah, berarti kalau seperti itu, kalau nanti ini adalah dipancarkan dari tubuh pasien, di tubuh pasien itu nanti sudah bisa dikenalin ini yang frekuensi sekian, ini yang frekuensi sekian, seperti itu. Kalau untuk contoh ini, dia tulisnya itu adalah 65, 64, 63. Kalau ini dilihat, diteruskan Pak Arif, ininya Pak videonya. Oke, ini baru frekuensi. Sekalian saja. Ada tadi yang untuk fase tidak ya? Oh, sebentar Pak. Saya ada, sebentar saya Ada. ambilin dulu Pak. Oh, ini aja. We can select a different slice thickness in two ways. However, all protons in one column will still have signals with the same frequency. We can now tell from which column a signal comes from, but still cannot pinpoint the exact place of origin. Spatial information, we have to do something else. Let us have a look at the protons of one column. Ditahan dulu. Megahertz column, for Kalau ini masih frekuensi encoding. Ada yang ini enggak? Kalau gitu dilihat yang slide ini aja, yang 2, 3 tadi saya lihat. Oke, nggak apa-apa. Ini tadi kan dia, kalau yang tadi kita lihat dia berbarengan tadi, teman-teman. Kalau yang pertama tadi kita lihat itu ada 3 kolom yang memiliki frekuensi yang berbeda. Ya. Yang paling besar tadi yang paling sebelah kiri, yang paling kecil yang paling sebelah kanan. Nah, sekarang diberikan lagi gradien, tapi adalah gradien untuk fase. Nah, ini sekarang ini diberikan, ini dilihat. Berarti kalau ini gradiennya paling besar yang sebelah mana ini? Atas. Yang paling atas. Oke. Jadinya dia itu memiliki fase yang berbeda juga. Oke, sekarang dilihat ke yang ini Pak Arif, ke slide 23. Slide 23, fase coding. Bentar ya. Oke. Teman-teman lihat yang ini, apa namanya? Ini kan ada 3 gambar, 3 keadaan. Kalau yang paling sebelah sebelah kanan. Oke. Nah,
Coba dilihat dari yang sudah ditunjukkan Pak Arif, kolom yang pertama. Kolom yang pertama. Oke, itu satu. Ini sekarang sudah berbeda semua ya. Kolom pertama itu di situ sudah aktif. Nanti katakanlah kolom kolomnya, setiap kolom itu memiliki frekuensi yang sama, berarti ada 3, berarti 3 jenis frekuensinya. Terus barisnya 3 juga jenis atau besaran dari dari fasenya. Sudah. Berarti kalau dilihat sekarang diletakkan paling atas Pak Arif, yang paling pojok kiri atas. Yang tetap yang tadi bukan yang barusan. Ya, oke. Persis yang di tengahnya itu, di tengahnya di gambar atas. Oke. Kalau ini dia memiliki frekuensi itu sama dengan yang di bawahnya yang 3. Dia memiliki fase yang sama dengan yang barisnya itu. Bukan, masih tetap dia yang tadi tapi ke arah kanan, Itu memiliki fasenya yang sama, yang ke kanan itu memiliki fase sama. Kalau dia ke bawah, frekuensinya yang sama. Masing-masing dari 9 itu tidak ada yang persis sama. Bisa frekuensinya sama, tapi fasenya berbeda. Mengerti sampai di sini? Oke. Nah, kita mulai lagi. Kalau gitu caranya dilihat ke sebelah, ya persis itu. Yang ke kanan ditunjukkan Pak Arif berdasarkan baris. Nah, berdasarkan baris, teman-teman lihat tanda panahnya itu sama semua ya. Nah, itu menunjukkan fasenya. Sudah. Baris yang kedua Pak Arif. Nah, itu tanda panahnya sama semua, fasenya sama juga semua, tapi yang sama barisnya. Baris yang ketiga juga seperti itu, sama semua fasenya. Bisa sampai di sini teman-teman? Oke, berarti kalau dilihat ini ada tiga fase yang berbeda. Oke, sekarang kan sebenarnya begitu nanti sinyal itu ditangkap, itu kan harus dikenalin. Dia itu posisinya sebenarnya di mana, dari mana asalnya gitu loh, di dalam tubuh manusia. Nah, kalau dilihat di sini, katakanlah baris yang pertama itu, kalau hanya berdasarkan fasenya, berarti tiga-tiga ini tidak bisa nanti dibedakan. Mengapa? Karena tiga-tiganya fasenya sama. Katakanlah baris pertama, itu kan ada 3 protonnya. Tiga-tiganya memiliki fase yang sama. Akhirnya, tiga-tiganya ini nanti dikenalin, katakanlah fasenya 2. Tiga-tiganya itu adalah fase 2. Yang mana sebenarnya dari yang 3 itu belum bisa dikenalin. Makanya, frekuensinya juga harus dikenalin. Katakanlah ke sebelah kanan, Pak Arif. Ya, nah, katakanlah ini sekarang, dia memiliki fase tertentu, katakanlah fasenya 2. Kalau yang ke bawah adalah frekuensinya, fase kedua, saya buat aja satu-satu biar mudah. Berarti kalau diletakkan sekarang ini, katakanlah yang ini adalah fase pertama, frekuensi pertama. Sebelah kanan, Pak. Nah, katakanlah ini, fase pertama, frekuensi kedua. Ngerti sampai di sini? Ya, Pak. Ke sebelah kanannya lagi, Pak Arif. Nah, kalau ini adalah fase pertama, frekuensi ketiga. Bisa ya?
Sekarang ke Ya, Bang. baris kedua yang ya oke. Nah, kalau ini adalah fase kedua, frekuensi kedua. Maaf, fase kedua, frekuensi pertama. Mengerti sampai di sini? Oke. Nah, kalau yang katakanlah yang paling tengah itu disebutnya umpamanya adalah fase kedua, frekuensi kedua. Yang paling tengah itu, yang di tengah itu. Oke, kalau ditulis seperti ini lebih mudah. Oke. Nah, ke sebelah kirinya dibikin lagi 64. Oke. Kalau gitu yang di sampingnya ditulis fase, Pak. Biasanya fase dalam bentuk sudut ya, bisa fase 90, 45, ya kira-kira itu. Nggak apa-apa, fase 1, 2 gitu nggak apa-apa. Biar lebih mudah, Pak. Ya, oke. Ya, kira-kira seperti ini. Katakanlah yang paling pojok atas tadi, Pak Arif. Nah, oh itu boleh, nggak apa-apa. Nah, bisa kita sebut seperti ini adalah fase pertama dengan frekuensi 63. Ngerti ya? Ke bawahnya Pak Arif. Fase kedua dengan frekuensi 63. Sama ke bawahnya, fasenya berbeda tapi frekuensinya sama semua. Nah, sekarang katakanlah yang paling pojok kiri atas. Oke, kalau ini adalah fase pertama, berarti sama dengan yang tadi, tapi kan dia berbeda frekuensinya. Ini yang frekuensi 65. Ini maksudnya adalah untuk mengenali dari mana sumbernya itu. Itulah yang nanti dikirimkan ke Keyspace itu. Mengerti sampai di sini, teman-teman? Proses ini mana tadi ada ya yang Fourier tadi. Slice keberapa tadi ada Fourier saya lihat. Oh. Oke, nggak apa-apa. Ini bisa aja. Nah, ini teman-teman, Fourier itu apa sih ya? Cara pertama melihat yang ini, yang apa itu yang paling diagram yang di bawah. Oke, itu ada ini, ada apa namanya? Semacam diagram gelombang yang warna hitam, hijau, kuning, merah. Yang sebelah kiri dulu Pak, yang sebelah kiri. Oke. Nah, kalau teman-teman melihat ini punya bayangan apa maksudnya ini? Halo, apakah bisa memberikan komentar? Hah? Ya, frekuensi berbeda. Kalau Anda lihat itu, jangan dilihat ke sebelah kanan. Kira-kira frekuensinya yang besar yang mana? Yang biru, oke biru ya. Ngerti ya sampai di sini teman-teman semua? Bukan, kalau amplitudo tingginya itu. Kan dia kalau dia gelombang ada karakteristiknya 3, ada frekuensi, ada gelombang, ada frekuensi, ada fase, ada amplitudo. Amplitudo itu apa?
tingginya sinyalnya itu amplitudonya. Nah, kalau ini adalah dekatnya satu gelombang. Nah, kira-kira seperti itu. Itu kan banyak gelombangnya dengan waktu yang sama kan? Oke. Mengerti sampai di sini ya? Nah, sekarang dilihat di bawahnya itu kan ada gradien. Coba dilihat gradien. Oke, ada tulisannya gradien. Nah, kalau dilihat gradien itu kan ada ke sebelah kanan gradiennya tambah besar dibandingkan dari sebelah kiri. Ngerti sampai di sini? Ngerti, Pak. Oke. Nah, kalau dari sebelah kiri itu kan warnanya merah. Warnanya merah itu menunjukkan frekuensi yang paling kecil gitu kira-kira. Ke paling kanan adalah frekuensi lebih besar lagi, itu paling besar. Oke. Ini dia posisinya sekarang, dia itu dalam domain waktu namanya. Domain waktu. Sekarang dilakukan Fourier. Coba ke sebelah kanan, Pak Arif. Fourier itu adalah dia mentransformasi, ini berlaku di CT scan, berlaku di imaging yang lain, berlaku di CT scan, di MRI. Dia itu adalah mentransformasi dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Yang saya sebut dengan di sini frekuensi adalah itu kalau di CT scan namanya katakanlah sampling itu. Biasanya ada samplingnya untuk menentukan frekuensinya berapa. Karena dia kan dari analog. Ini adalah dia merubah menjadi frekuensi. Nah, sekarang dilihat di frekuensi itu di yang sekarang ini tadi. Ini kan dia sebutkan kalau dia ke sebelah kiri, paling kiri frekuensinya paling kecil gitu kira-kira. Yang sebelah kanan paling besar. Mengerti sampai di sini, teman-teman? Oke. Inilah namanya transformasi Fourier. Transformasi Fourier itu dia punya kelebihan. Dia sebenarnya bisa balikan gambar itu, namanya inverse Fourier. Hasilnya tetap juga sama. Oke. Itu yang ya. Yang mana? Oh, frekuensinya beda, Mas. Beda. Itu tingginya amplitudonya kan? Yang Anda maksud tingginya maksudnya kan? Nah, yang dia sebut di sini frekuensi itu frekuensi Larmor loh. Itu kan kalau ditulis dari sebelah kiri kan frekuensinya paling kecil ke sebelah kanan paling besar kan? Ngerti nggak sampai di sini? Iya, Pak. Dari 0 ke naik ke atas gitu ya, Pak ya. Ya, kalau kita lihat yang awal-awal tadi itu yang dari 63 sampai 6 berapa tadi? 65. Ngerti nggak maksudnya? Iya, Pak. Jadi yang sebelah kiri yang merah itu nah itu 63, yang biru itu 65. Ya, tadi kan kalau yang tadi sederhananya 63 sampai 65 tadi. Nah, itu maksudnya frekuensi ini. Di sini yang dibicarakan adalah frekuensi gelombang, bukan seringnya muncul, bukan itu maksudnya, ya. Ada komentarnya? Pak, nanya ya, Pak. Memang harus pelan-pelan, Pak, nanya Pak. Ya. Kalau yang tadi di pertengahan itu isocenter itu paling tinggi apanya Pak? Frekuensi Larmornya Pak ya? Yang isocenter. Yang mana maksudnya? Yang sekarang ini gambar ini, yang mana? Gradien itu kita tarik dari posisi pasien kan isosenternya itu yang paling tinggi Pak. Slide ke berapa tadi? Biar kita lihat.
biar nggak salah pengertian. Berapa ya? Nggak apa-apa, bisa kita lihat. Iya, maksud saya nggak mau. Maksudnya gimana? Saat bagaimana caranya menentukan di mana isocenter seperti itu? Nah, Apa? jadi gini, ini kan kalau dari dilihat kan frekuensinya makin ke kanan makin tinggi ya Pak ya. Ya. Nah, sementara ini kita lihat gradien, Pak, yang gambar di bawah ini ada gradien miring gitu kan. Kan di tengahnya itu dia yang frekuensinya paling tinggi bukan Pak? Di tengah dari si gradien itu. Jadi dia itu isocenter terhadap pasiennya. Betul Pak? Maka dari itu saya bingung ini amplitudonya kenapa lebih tinggi, yang untuk menjelaskan amplitudo yang tinggi di yang warna kuning ini Pak, grafik balok yang warna kuning ini. Oke. Ini gini, sebenarnya ada gambar yang lain yang kalau nanti teman-teman baca buku, sebenarnya di gambar ini bukan seperti ini. Kalau gambar aslinya di Keyspace kan, kalau di Keyspace itu kan di tengah paling tinggi, paling terang kelihatan. Pernah melihat Pak Arif animasinya, gambarnya gitu? Ya, yang di buku itu Pak ada. Iya. Di tengah layar itu putih titik satu. Ya, itu. Bukan ini. Ada memang ini. Ya. Kelihatannya nggak ada di sini, belum pernah aku lihat ininya. Ini. Kira-kira seperti itu. Oke. Ya. Yang seperti ini kan maksudnya? Ya, Pak. Ya. Tadi kan paling tengah tadi amplitudonya paling tinggi kan? Iya, Pak. Kalau amplitudonya tinggi apa sih maksudnya? Besaran gelombang ya, Pak? Berarti di situ inian gelombangnya itu artinya apa? Dia sangat kuat gitu loh. Kekuatan gelombangnya. Berarti dia kuat di tengah terus mengendar ke sekitarnya gitu, Pak? Ke sekelilingnya dia akan berkurang. Makanya dilihat yang di tabel yang 4 tadi kan, tambah ke kiri atau ke kanan dia frekuensinya itu amplitudonya kan tambah rendah kan? Iya, Pak. Nah. Oke Pak, ya. Makasih Pak. Oke. Ada komentar? Ya, kalau tidak ada berarti ya Pak Arif sudah menjelaskan dengan baik. Itu aja yang bisa saya komentari. Oke. Ya. Kalau suatu saat ada mau didiskusikan, apalagi kalau udah ketemu nanti ke kampus ya, disitulah diskusi lebih intens. Kalau yang ini tidak ada lagi yang mau didiskusikan ya, menurut saya sudah cukup. Ya, terima kasih ya teman-teman, khususnya yang sudah mempersiapkan bahan ini. Ya, sama-sama Pak. Oke, kalau tidak ada lagi kita bisa keluar. Siapa yang koordinir itu, biar hostnya yang ngaturnya, biar kita keluar kalau memang tidak ada lagi diskusikan. Silakan, atau mau ada pesan Pak Arif mungkin, silakan.
Dari saya cukup sih, Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang, teman-teman. Silakan berlibur kalau memang tidak ada lagi yang mau didiskusikan. Bukan Oke, lamanya, Terima kasih, bukan Pak. lamanya yang dibutuhkan, yang penting jadi paham itu aja Terima kasih, sih. Pak. Ya, Ya, ya. kasih, Pak. Oke, terima kasih ya. Foto dulu ya, foto dulu Pak. Oh ya, Foto dulu Pak. absennya. Ya betul Pak. Disuruh buka ininya, kameranya kalau ini, Mas. Cam dong. Sudah? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Diisi ininya ya, apa absennya ya, teman-teman. Terima kasih, Pak. Pak. Yo. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, sama-sama. Sudah bisa kita ini keluar. Selamat siang, Pak.